Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan segera mulai KRT kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan kita adalah pencipta dan pemelihara. Ia adalah gembala yang baik dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan besertamu. Selamat malam, Tuhan besertamu juga. Kita sambut dengan NKB nomor 3 bait yang pertama dan kedua. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa syukur dan persiapan untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, dalam nama Yesus, sungguh besar kasih dan setia-Mu bagi kami ya Tuhan, pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Hari-hari yang telah berlalu Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas keluarga, sahabat dan teman yang selalu hadir sebagai penghibur dan selalu menemani kami dalam kesendirian. Bapa, semuanya adalah berkat kasih sayang-Mu saja. Kami juga bersyukur atas kesehatan dan kekuatan, atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keadaan suka dan duka, karena kami yakin percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang diberikan untuk kami menghadirkan kasih bagi sesama kami, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Syukur atas waktu yang baik ini, malam ini Tuhan,
kami diberikan kesempatan untuk berbakti, berkumpul, dan memujiakan kebesaran nama-Mu. Walau hanya melalui media ini, tetapi kami yakin percaya bahwa Engkau hadir bagi kami. Bapa, pada malam yang indah ini juga kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Buatlah mata hati kami hanya tertuju padamu. Layakkan kami Bapa untuk menerima firman ini. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa kami, sehingga firman itu layak bagi kami. Hamba-Mu yang tidak punya pengetahuan dan kecakapan ini Tuhan, Engkau urapi. Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau yang berbicara. Engkau yang mengambil seluruh acara ini dari awal sampai dan akhirnya. Di dalam nama Yesus berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada malam ini terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pembacaan kita dari Efesus yang baru saja kita baca ini adalah doa Paulus yang dituliskan dalam bentuk surat untuk jemaat kepada jemaat di Efesus. Nah, dalam surat ini khusus yang Paulus tuliskan adalah doa. Jadi Paulus memberikan informasi kepada jemaat di Efesus bahwa dia tak henti-hentinya berdoa bagi jemaat di Efesus. Walaupun dia tidak hadir di tengah-tengah mereka, tetapi dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan menghadirkan Paulus melalui doanya bagi jemaat di Efesus. Ayat yang menjadi penekanan kita, yang menjadi dasar kita untuk renungan malam ini, khususnya diambil dari ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Seperti tema renungan kita malam ini, berakar dan beralas di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik di sini dalam ayat yang ke-17 ini adalah bahwa ada kata iman, lalu ada berakar dan berdasar. Jadi
Iman yang memungkinkan Roh Tuhan itu hadir bagi kita. Karena tanpa iman yang ada dalam diri kita, iman yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang bagi kita dan menjadi penebus bagi segala dosa kita. Tanpa itu maka Kristus tidak mungkin hadir melalui Roh-Nya dalam diri kita. Jadi harus mempunyai iman dulu, baru Roh Tuhan bisa hadir bagi kita. Ya, kita tahu bahwa setiap orang bisa saja mengatakan hal-hal yang demikian, ya. Bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi kalau tanpa mengakui itu, tanpa iman itu, Tuhan tidak akan pernah hadir. Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa iman yang memungkinkan kita menerima Roh Kristus hadir dalam diri kita. Yang kedua adalah kata berakar. Nah, iman itu harus berakar. Kalimat yang dipakai adalah berakar, agar supaya kita mudah untuk mengerti bagaimana iman itu dalam diri kita. Tumbuhan harus punya akar, ya. Tanpa akar maka sangat kecil kemungkinan bahwa tumbuhan itu bisa bertahan. Nah, kenapa dikatakan berakar? Fungsi akar yang kita tahu ya minimal ada dua yang kita ketahui. Bahwa yang pertama, akar ini berfungsi sebagai penopang kehidupan bagi tumbuhan itu. Akar yang masuk ke dalam tanah itu mencari nutrisi zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, lalu itu disalurkan ke tumbuhan itu sendiri agar dia boleh hidup. Firman Tuhan mengatakan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, ini menggambarkan bahwa pohon yang ditanam itu tidak akan mengalami musim kering, ya, atau masa-masa yang sulit, karena selalu tersedia akar yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Itu fungsi yang pertama, bahwa akar menjadi penopang kehidupan. Yang kedua, bahwa akar berfungsi untuk menguatkan, jadi mengokohkan. Akar ini masuk ke dalam tanah, bahkan kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang yang besar dan tinggi begitu, dia mempunyai akar tunggang yang menghujam ke dalam tanah, dan akar ini yang mengokohkan, yang menguatkan pohon tersebut, sehingga apabila ada angin yang kencang atau badai, pohon ini tetap tegak berdiri. Nah, iman digambarkan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita harus berakar, sehingga apabila kondisi yang tidak memungkinkan, begitu banyak ujian, cobaan, penderitaan, kesusahan, malapetaka yang menimpa anak-anak Tuhan. Kita sudah banyak melihat, banyak mendengar orang percaya, anak-anak Tuhan jatuh dalam berbagai macam ujian, pencobaan. Ya, apakah itu yang sering kita dengar? Katanya ujian-ujian itu boleh berupa harta atau kekayaan, tahta, kekuasaan, dan orang bilang wanita. Tapi sebenarnya yang benar adalah lawan jenis, pasangan gitu ya. Karena bukan hanya laki-laki yang jatuh kepada wanita, wanita pun jatuh karena pencobaan itu. Bahkan ya yang ada kita dengar juga bahwa bukan hanya lawan jenis, tetapi sesama jenis. Ada juga ya. Ini bukan rahasia lagi bahwa ini ada beberapa negara yang melegalkan hubungan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk itulah kita harus berakar. Iman kita ini harus tertancap kuat di dalam Kristus agar tidak goyah. Lalu kata yang selanjutnya adalah berdasar. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk membangun rumah itu haruslah dengan dasar yang kuat, bukan di atas dasar pasir. Karena di atas dasar yang pasir, begitu gelombang datang maka rumah itu akan tersapu. Tapi harus didirikan di atas batu sehingga kokoh, tetap berdiri.
berdasarkan kasih. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan atau perbuatan kita, semuanya harus berdasarkan kasih. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, salah satu hal yang sering digambarkan bagaimana kasih Bapa itu kepada kita adalah gambaran tentang kasih orang tua kepada anak-anaknya. Di dalam hubungan itu banyak kali anak-anak kadang-kadang mengecewakan, membuat kesal, kadang-kadang membanggakan, kadang-kadang juga membuat sakit hati. Tetapi sebagai orang tua, apalagi yang hidup dalam Tuhan, kondisi-kondisi itu tidak menyebabkan bahwa kita akan membuang anak kita, tetapi kita tetap mengasihi. Kalau dia salah kita tegur, kalau dia menyeleweng kita balikkan ke jalan yang benar. Nah, kasih manusia terhadap anaknya yang terbatas itu digambarkan seperti itu agar kita mudah mengerti. Tapi kalau kita menyelami kasih Bapa itu, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya tidak terukur. Tidak bisa diukur oleh ukuran manusia. Kasih Bapa kepada kita itu tidak terbatas. Kita manusia adalah orang-orang yang terbatas dalam banyak hal, dalam kekuatan, di dalam umur, di dalam makan, minum, semuanya terbatas. Kita melakukan sesuatu pun pasti terbatas. Selalu ada batasan bagi manusia, tetapi bagi Bapa itu tidak ada batasnya. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan Elohim, Tuhan Bapa kita itu selalu digambarkan sebagai Bapa. Ini untuk memudahkan kita bahwa Bapa yang mengasihi anak-anaknya, selalu ada pengampunan. Kita memang manusia yang kadang-kadang jatuh dalam berbagai macam perubahan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Kasih Bapa tidak bisa diukur hanya kepada orang percaya, tapi Tuhan mengasihi seluruh isi dunia. Luar biasa. Seluruh isi dunia. Artinya tidak ada orang benar atau tidak ada orang jahat yang tidak dikasihi. Dalam hidup manusia ini banyak sekali hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mengasihi. Tidak pernah berkurang kasihnya sedikit pun. Tuhan selalu mengajak. Tuhan mengundang semua orang. Semua orang diundang untuk datang dalam perjamuan kudus itu. Tetapi manusia ada yang menolak. Banyak yang menolak dengan berbagai macam alasan. Alasan masing-masing lah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, sehingga tak henti-hentinya Dia selalu mengundang kita, selalu mengajak kita untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, sekarang tinggal kita apakah mau atau tidak. Karena ada saatnya bahwa hal itu tidak berlaku lagi. Kalau waktu kita sudah sampai tidak ada lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama Tuhan berkenan temuilah Dia, agar supaya pintu yang masih terbuka itu kita boleh masuk melaluinya. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini pandemi ini, orang bilang udahlah, berhentilah bicara tentang corona gitu Berhenti bicara hal-hal yang menakutkan, setiap hari kematian tetangga kita, orang yang kita kenal, teman-teman kita selalu mendengar ada aja yang dipanggil Tuhan. Ada yang terdampak begitu hebat sampai-sampai kehilangan pencaharian, terpuruk dalam ekonomi, bahkan anak-anak juga bisa jadi pendidikannya terganggu Lalu lapangan pekerjaan yang juga tidak terbuka luas seperti pada masa-masa normal. Nah,
Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, Tuhan mau kita hadir sebagai solusi. Tuhan mau kita hadir untuk menyatakan kasih. Kasih bukan hanya dalam teori saja, tetapi kasih itu harus dipraktekkan, harus diperbuat. Mari coba kita tengok kiri kanan kita dengar-dengar begitu banyak orang yang terdampak. Justru pada kondisi seperti ini, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan itu bagi sesama. Kondisi seperti ini, Bapak Ibu, ya, tidak dilihat apakah besar kecilnya, ya, tetapi perhatian, dukungan, memberikan semangat juga bagian dari menyatakan kasih itu. Memberikan harta atau mencukupi kebutuhan mereka yang terdampak begitu berat juga merupakan salah satu bentuk menyatakan kasih bagi sesama. Tuhan menuntut ini bagi kita. Setiap orang percaya harus mempraktekkan kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Inilah hukum yang paling tinggi, paling agung yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita lakukan. Kita melakukan kasih, kita mempraktekkan kasih bukan karena kita mau sok-sokan, mau menunjukkan siapa kita, bukan. Tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita, sehingga hal itu menjadi wajib bagi kita. Paulus menggambarkan kasih Tuhan itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang tidak ada ukuran manusia yang bisa mengukurnya. Tadi sudah kita bahas bahwa kita hanya terbatas, tapi Bapa tidak terbatas. Bahkan rumus yang paling canggih pun gak ada yang bisa mengukur kasih Tuhan itu. Roh Tuhan yang bekerja dalam diri Paulus ini begitu kuat yang mampu mengajak orang untuk juga kagum, mengagumi kasih Allah akan kita. Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengalami pepenuhan Allah. Bahkan doa Paulus ini pun berlaku bagi kita, bahwa saat ini semua jemaat Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga mampu melakukan, mampu menjalankan, mempraktekkan kasih itu. Itu kekuatan yang diberikan Roh bagi kita. Kepenuhan Allah yang dimaksudkan adalah karya Allah dalam Kristus, yang malah Paulus sendiri menganggap itu sebagai kasih karunia. Bukan kita yang mengusahakan, mengupayakan, tapi itulah kasih karunia. Pemberian cuma-cuma, sehingga kita pun harus mengasihi tanpa pamrih. Dan karena kita semua beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Bapa. Ia ingin agar jemaatnya berproses ke arah kepenuhan itu. Kondisi kita, dalam kehidupan kita, semuanya adalah proses. Tidak jarang memang kita jatuh, tetapi cepatlah bangun, cepatlah bertobat, dan ikutlah jalan yang benar itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang benar, jalan menuju kehidupan. Sebagai gereja mengupayakan yang terbaik tentunya tidak mudah, ya. Apalagi hubungan orang tua dan anak di bagian pengantar dapat mewakili perjuangan kita menuju kepenuhan Allah. Biarlah doa Paulus juga menjadi doa kita semua sebagai jemaat yang sudah dikasihi, sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis, penatua, dan juga jemaat. Semuanya kita mempunyai tindakan, perkataan, dan pikiran yang sama dengan Kristus. Semuanya demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari NKB 120 bait pertama dan ketiga. Tiada lain landasanku. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Teknis penyampaian persembahan mengikuti panduan yang ditampilkan, yaitu boleh melalui transfer atau memasukkan ke dalam amplop dan diantar atau ditujukan ke gereja. Persembahan kita diiringi oleh NKB 196, ku beroleh berkat. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, dilanjutkan dengan doa syafaat, dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, kekal namamu dipuji selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena waktu dan kesempatan ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberikan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami.
Persembahan ini kiranya boleh menjadi alat untuk pelayanan kami di gereja kami. Bapa, bagi seluruh jemaat-Mu, baik yang memberikan persembahan berupa harta ataupun mempersembahkan dirinya demi pelayanan-Mu, Tuhan Engkau berkati semuanya. Biarlah semuanya boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas semuanya itu. Saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk firman yang telah ditaburkan. Biarlah Tuhan, firman ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Kami boleh berakar dan berdasar dalam iman kami untuk melakukan karya kasih Tuhan bagi sesama kami. Firman ini menjadi bagian kami untuk kami pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk kondisi terkini bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi yang masih terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa semua adalah dalam kontrol dan kuasa Tuhan. Sehingga kami sebagai orang yang percaya, kami yakin bahwa Tuhan akan melindungi segenap jemaat Tuhan. Apabila ada hal-hal yang Tuhan boleh izinkan, semuanya untuk menguatkan kami. Bapa, Engkau berkati semuanya. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dan Tuhan jemaat-Mu hidup dalam kasih dan setia. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Bapa, kami tidak tahu nama mereka satu persatu, tapi kami yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus dijamah dan diberikan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam usia atau lansia. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan, memberikan sukacita. Karena kami akan percaya bahwa oma, opa, orang-orang tua kami ini adalah kebanggaan bagi kami. Biarlah hikmah dan kebijaksanaan yang mereka punya juga boleh ditularkan bagi kami. Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Kami berdoa juga bagi jemaat yang dalam pergumulan yang berat Tuhan. Tuhan Engkau hadir bagi mereka. Tuhan Engkau berikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Dan setiap permasalahan hidup yang dihadapi boleh dihadapi karena Tuhan memegang tangan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan solusi bagi keadaan ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang berduka. Tuhan adalah penghibur yang setia dan sejati. Tuhan yang akan memberikan harapan dan kekuatan. Biarlah Tuhan mereka boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat juga yang merindukan akan keturunan atau memberikan tempat tinggal Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, kami akan percaya bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa dari anak-anak Tuhan yang dipanjatkan kepada Bapa. Kami akan percaya bahwa di dalam segala hal, semua yang Tuhan siapkan dan sediakan adalah indah pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi pendeta, bagi penatua majelis, dan bagi pengurus sektor. Biarlah Tuhan dalam pekerjaan, dalam segala yang direncanakan Tuhan berkati, agar apapun itu boleh berjalan karena semuanya seturut dan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa bagi kegiatan pelayanan jemaat Tuhan, baik ke dalam ataupun keluar. Bagi pelayanan dalam gereja kami di GKP, bagi security, bagi yang bertugas, sebagai apapun itu, biarlah semuanya boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan sukacita. Karena semua demi kemuliaan Tuhan. Bapak, begitu banyak hal, begitu banyak masalah yang akan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau tahu bahwa sebelum kami mengucapkan, Engkau sudah tahu apa yang kami akan pinta kepadamu. Untuk itu Bapak, kami hanya menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap kami di dalam doa-doa kami, dalam baik secara pribadi ataupun kelompok. Tuhan Engkau dengarkan dan biarlah Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena bukan kehendak kami tetapi kehendak-Mu yang jadi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menutup doa kami ini, kami juga ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita malam ini dengan menyanyi dari NKB nomor 138, bait yang pertama dan ketiga. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.